Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfianti dengan NIM 232 Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendidikan sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Langsung saja. Yang pertama, pendidikan sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran. Jadi, apa sih hubungannya pendidikan dengan pengangguran? Nah, hubungan pendidikan dengan pengangguran yaitu pendidikan itu berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi, banyaknya pengangguran itu terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Menurut Badan Pusat Statistik, individu yang memiliki pendidikan rendah itu memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi daripada individu yang berpendidikan menengah atau ke atas. Nah, adapun cara pendidikan itu mengatasi penganggur. Nah, yang pertama, meningkatkan keterampilan kerja atau hard skill. Pendidikan itu memberikan pelatihan keterampilan teknis yang diperlukan industri seperti di bidang teknologi dan kesehatan. Nah, yang kedua, mengembangkan keterampilan non-teknis atau soft skill. Nah, di pendidikan itu kita diajarkan untuk bisa berkomunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan yang penting di dunia kerja modern. Nah, selanjutnya meningkatkan adaptabilitas dan inovasi. Nah, di pendidikan itu mendorong seseorang untuk berpikir kritis dan inovatif. Nah, menyiapkan mereka untuk perubahan di dunia kerja. Jadi dengan cara mereka berpikir kritis dan inovatif itu bisa membuat perubahan pada dunia. Nah, yang terakhir mendorong kewirausahaan. Jadi di pendidikan kewirausahaan itu mampu membantu individu merencanakan usaha dan mengelola sumber daya yang dia ciptakan dengan inovatif, dengan pikirannya sendiri, karena kan dia sudah diajarkan untuk berpikir kritis dan inovatif. Selanjutnya, pendidikan sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, pendidikan itu dapat menjadi solusi terbaik untuk mengatasi kemiskinan dan membantu individu meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, yang pertama, pendidikan dan kemiskinan. Apa sih hubungannya pendidikan dengan kemiskinan? Jadi, sebenarnya pendidikan dan kemiskinan itu mempunyai hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Karena apa? Karena banyak orang miskin yang tidak dapat mengakses pendidikan dengan baik. Karena banyak orang yang tidak berpendidikan itu karena mereka miskin. Nah, karena pendidikan itu meningkatkan kemungkinan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena mereka punya pengalaman, mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang, gitu. Sehingga membantu keluar dari kemiskinan. Jadi, pendidikan itu merupakan salah satu solusi untuk kita keluar dari kemiskinan, karena rata-rata orang yang miskin itu orang yang tidak mempunyai pendidikan. Selanjutnya, pendidikan itu membantu mengatasi kemiskinan melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Nah, jadi peningkatan keterampilan untuk dunia kerja. Nah, di pendidikan misalnya ada pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan kejuruan itu memberikan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Seperti di SMK gitu, program pemerintah seperti PKW dan pelatihan di BLK. Nah, pendidikan tersebut bisa membantu seseorang itu keluar dari kemiskinan dan mendapatkan keterampilan yang praktis. Selanjutnya, pengetahuan dan peningkatan kesadaran ekonomi. Jadi, dengan pendidikan itu mampu meningkatkan pemahaman kita tentang pengelolaan keuangan dan investasi yang bisa membantu keluarga dari kemiskinan. Jadi dengan kita mempunyai pendidikan, kita itu bisa mengatur keuangan dan investasi. Karena rata-rata orang yang
yang miskin itu karena mereka tidak bisa mengatur keuangannya, begitu. Nah, yang selanjutnya ada pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan mobilitas sosial. Jadi, pendidikan itu dapat membantu individu bergerak ke lapisan sosial yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan dan dengan pendapatan yang lebih baik. Karena rata-rata sekarang pekerjaan itu yang dibutuhkan pendidikan, pengalaman, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pendidikan untuk anak-anak. Nah, pendidikan untuk anak-anak ini adalah salah satu cara efektif untuk memutus siklus kemiskinan. Karena kalau dari kecil anak sudah disekolahkan, nah mereka lama-lama mereka akan mencari tahu sendiri kan, mereka akan mencari pengalamannya sendiri. Maka dari itu pendidikan itu sangat penting karena pendidikan itu salah satu solusi untuk bisa keluar dari jalur kemiskinan. Nah, selanjutnya ada pendidikan sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Nah, selanjutnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Pendidikan itu adalah kunci untuk memberdayakan perempuan, memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, rata-rata sekarang kan tidak semua orang yang bekerja itu laki-laki. Karena apa? Karena perempuan itu juga memiliki pendidikan. Perempuan itu juga harus memiliki pengalaman. Gitu. Semuanya tidak pendidikan itu tidak memandang gender, tidak memandang dia itu laki-laki atau perempuan. Pendidikan itu adalah siapa mereka yang mau untuk mencari pendidikan itu dan mencari pengalaman. Nah, kesimpulannya, pendidikan itu adalah salah satu alat yang paling penting untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan mobilitas sosial. Dan dengan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dan masyarakat miskin, itu dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah, mengurangi ketimpangan, dan memberdayakan perempuan. Nah, selanjutnya ada pendidikan dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, sebelumnya pemberdayaan masyarakat itu apa sih? Pemberdayaan masyarakat itu adalah proses yang meningkatkan kemampuan seseorang individu dan kelompok untuk mengenali hidup mereka, membuat keputusan yang lebih baik, dan mengakses sumber daya untuk memperbaiki kualitas hidup. Nah, pendidikan di sini tuh berperan sebagai salah satu pilar utama untuk pemberdayaan diri. Karena apa? Karena pendidikan itu dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan dan mencapai potensi terbaik mereka. Oleh karena itu, pendidikan itu tidak hanya sebagai alat pengetahuan, melainkan juga sebagai kunci pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang itu mengakses hidupnya sendiri. Nah, bagaimana mereka itu memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi, hubungan antara pendidikan dengan pemberdayaan masyarakat itu sangat erat sekali. Karena dengan pendidikan, seorang itu bisa mampu mengendalikan hidup mereka itu ke jalan yang baik. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai katalisator dalam pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, melalui pendidikan ini juga individu atau suatu kelompok itu bisa mendapatkan informasi untuk menangani suatu masalah sosial, ekonomi, dan politik dalam komunitas. Karena kita sebagai manusia dan kita tidak bisa lari dari yang namanya masalah. Jadi setiap manusia itu pasti akan mendapatkan masalah. Jadi fungsinya pendidikan di sini yaitu untuk membantu memahami, membantu mereka yang membantu kita semua untuk bisa mendapatkan informasi bagaimana cara kita menangani masalah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan baik, gitu. Contohnya,
pendidikan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Nah, dengan pendidikan ini, mereka tuh bakalan tahu apa saja sih hak saya, apa saja sih kewajiban saya. Karena seseorang yang berpendidikan dengan seseorang yang tidak berpendidikan itu memiliki pemikiran yang berbeda. Kalau orang yang tidak berpendidikan, ya sudah, pokoknya hidup gitu. Tetapi kalau orang yang berpendidikan itu mereka akan bertanya, apa sih hak yang harus saya lakukan, apa sih kewajiban yang harus saya dapat begitu. Nah, untuk yang selanjutnya, strategi meningkatkan peran pendidikan dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa strategi untuk meningkatkan peran pendidikan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas pendidikan. Nah, akses pendidikan yang berkualitas yang sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, penting juga untuk memastikan bahwa pendidikan itu tersedia bagi semua orang, termasuk daerah terpencil dan keluarga kurang mampu. Nah, kan biasanya ada sih seorang yang tidak mampu, maka mereka memilih tidak untuk sekolah, mereka memilih untuk tidak sekolah, mereka lebih memilih kerja, cari uang. Itu pun pekerjaannya yang biasanya tidak membutuhkan ijazah begitu. Strategi untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan yaitu yang pertama, membangun infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan memberikan intensif bagi guru untuk mengajar di daerah tersebut. Jadi bisa membangun kayak sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil itu dengan mungkin biaya dari pemerintah seperti itu, dan memberikan lowongan bagi seorang yang bisa mengajar yang sudah memenuhi syarat-syarat mengajar. Nah, selanjutnya menyediakan program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk siswa berprestasi atau keluarga kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan. Nah, kadang kan ada di salah satu keluarga yang bisa dibilang dengan ekonomi ke bawah gitu. Ada satu anggota keluarganya yang dia itu mempunyai kemampuan. Misalnya mereka itu dapat beasiswa karena dia itu pinter atau apa gitu. Nah, jadi pemerintah itu bisa menyediakan beasiswa di situ agar dia bisa melanjutkan pendidikannya, atau bagi orang yang benar-benar kurang mampu begitu. Jadi pemerintah dapat memberikan akses bagi keluarga-keluarga yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang dapat diakses oleh semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Jadi mereka bisa mewujudkan sistem pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang tidak terkecuali. Misalnya kan ada sekolah-sekolah yang khusus untuk orang kaya, khusus untuk keluarga yang memiliki ekonomi ke atas, seperti itu. Jadi di sini pemerintah itu bisa mewujudkan sistem pendidikan yang bisa diakses oleh semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Nah, yang selanjutnya ada peningkatan kualitas pendidikan. Nah, apa saja sih strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Yang pertama yaitu melakukan pelatihan guru secara berkelanjutan. Agar apa? Agar mereka itu dapat memberikan pengajaran yang efektif. Itu. Yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan pengembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja. Yang selanjutnya mengintegrasikan pendidikan karakter dan soft skill dalam proses belajar untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan sosial. Nah, selanjutnya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Nah, untuk zaman sekarang ini teknologi itu sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan, apalagi sekarang sudah ada fitur AI. Sebenarnya AI itu
tidak sekarang ada, tetapi sudah dari dulu AI itu ada. Nah, karena kita kurang informasi, karena kita telat informasi juga. Jadi yang kita tahu cuma itu ChatGPT, OpenAI gitu. Ada pun beberapa langkah untuk memanfaatkan teknologi di pendidikan. Yang pertama, menerapkan pembelajaran daring. Nah, seperti contoh kemarin tahun 2018, 19, 20 itu siswa itu diajak untuk melakukan pembelajaran daring. Kenapa? Karena ada satu wabah, yaitu wabah COVID. Nah, di situ teknologi sangat dibutuhkan sekali untuk pendidikan. Nah, tantangan dan implementasi pendidikan sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, pendidikan itu dapat membantu mengatasi masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, tapi ada banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangannya itu bisa berasal dari faktor ekonomi, sosial, kelembagaan. Nah, yang pertama, keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan. Salah satu tantangan utama yang sulit yaitu akses ke pendidikan berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil. Masalah ini contohnya jarak dan lokasi. Nah, agar ketimpangan-ketimpangan tersebut dapat diatasi, solusinya yaitu meningkatkan kualitas pengajaran melalui pelatihan guru dan pengembangan kurikulum yang relevan. Nah, selanjutnya ada tantangan ekonomi dan biaya pendidikan. Jadi, biaya pendidikan ini merupakan salah satu hambatan bagi keluarga yang berpendapatan rendah. Meskipun pendidikan gratis yang ada di sekolah negeri, tetapi ada biaya tambahan seperti transportasi dan seragam buat anak, terutama dari keluarga miskin terpaksa berhenti sekolah. Nah, solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama, peningkatan program beasiswa. Nah, biasanya solusi ini sangat penting bagi beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu dan dapat membantu dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, subsidi pendidikan. Nah, pemerintah itu dapat memberikan subsidi pada keluarga miskin untuk meringankan biaya pendidikannya. Yang terakhir yaitu ada keterbatasan kurikulum dan keterampilan yang relevan. Jadi, banyak lulusan yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja, meningkatkan pengangguran meskipun mereka memiliki jasa. Nah, jadi karena mereka lulusannya di IPS, mereka lulusannya di IPA. Nah, dia bisanya cuma soal soal obat-obatan. Sedangkan di daerahnya itu sangat membutuhkan tenaga pendidik. Seperti itu. Itu yang dimaksud keterampilan yang tidak banyak lulusan yang memiliki keterampilan yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Jadi kesimpulannya, pendidikan itu memiliki potensi besar untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun ada banyak tantangan dan implementasinya dalam melakukan pendidikan tersebut. Jadi, upaya untuk meningkatkan akses, kualitas, biaya, dan relevansi kurikulum itu sangat penting untuk menjadikan pendidikan sebagai solusi nyata dalam masalah sosial ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.